Assalamu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang konsep uang dalam Islam. Pertama-tama, ya, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan uang itu. Uang dalam fikih Islam disebut dengan nukut atau saman. Ya, nukut diartikan adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukur nilai yang boleh terbuat dari bahan jenis apapun. Jadi, sebelum adanya kertas ini, ya uang itu bisa berbentuk apapun. Yang pasti bahwa bisa digunakan sebagai media pertukaran, sebagai pengukur nilai yang pasti dan diterima secara umum. Yang itulah yang disebut dengan uang atau dalam fikih Islam disebut dengan nukut atau disebut juga dengan saman atau harga atau nilai dari suatu barang. Ya, dengan uang itu, dengan saman itu ya bagian dari bagian dari uang. Ya, secara umum uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Ya, jadi dalam Islam uang itu disebut sebagai alat tukar atau transaksi yang menjadi pengukur nilai suatu barang atau jasa. Kemudian salah satu ayat yang memuat tentang apa itu uang itu terdapat di surat Yusuf ayat 20. Wasyarahu bisamanin baksin darahima ma'duda wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu hanya beberapa dinar saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Ya, dalam sejarah ya kita tahu bahwa Nabi Yusuf itu ya dalam sejarahnya dibuang oleh saudaranya di sumur. Ya, baru para pengembala dari Mesir yang hendak untuk mencari air menemukan sumur, yang sumur itu di dalamnya ada Yusuf. Baru mereka lah yang menemukan Yusuf dalam sumur. Baru mereka membawa ke Mesir pada waktu itu dengan menjualnya dengan harga yang rendah, beberapa dinar. Artinya sebenarnya penyebutan uang dalam Islam itu ya lebih cenderung kepada dinar. Yang kita paham yang disebut dengan dinar ya uang yang terbuat dari emas. Kemudian jenis-jenis uang. Secara umum ada 3, yaitu uang komoditas, uang kertas, dan uang giral. Uang komoditas yaitu alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau barang, atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Artinya uang yang pertama kali digunakan adalah uang berupa komoditas. Ya, komoditas itu barang. Artinya segala yang memiliki nilai, barang yang memiliki nilai pada waktu itu dijadikan sebagai alat tukar. Dan ketika barang itu tidak berfungsi sebagai uang, ya barang itu bisa diperjualbelikan karena pada dasarnya memang barang itu atau komoditas itu ya memiliki nilai untuk diperjualbelikan. Maka ya tidak sembarang sebenarnya juga bahwa semua komoditas bisa dijadikan sebagai barang, sebagai uang. Ada syarat sehingga komoditas itu atau barang itu bisa dijadikan sebagai uang pada waktu itu. Yang pertama adalah kelangkaan. Artinya komoditas itu langka atau terbatas keberadaannya. Ya, mungkin karena dari hasil bumi
Ya, hasil bumi kan rata-rata langka untuk didapatkan, maka itu dijadikan sebagai uang. Kemudian syarat yang kedua adalah memiliki daya tahan. Ya, daya tahan untuk dijadikan sebagai alat tukar. Nah, artinya tidak mudah untuk rusak, tidak mudah untuk hancur. Artinya memiliki memang daya tahan sehingga bisa dijadikan sebagai uang komoditas. Yang pastinya yang ketiga adalah memiliki nilai yang tinggi. Jadi ketiga syarat ini harus terpenuhi sehingga uang komoditas ya, dia bisa dijadikan sebagai uang. Ya, salah satu contohnya adalah itu tadi, dalam Islam dikenal dengan dinar dan dirham. Ya, dinar terbuat dari emas, ya, dirham terbuat dari perak. Keduanya ini diajikan sebagai uang komoditas karena ya memenuhi syarat ketika itu tadi, langka, memiliki daya tahan, dan pastinya memiliki nilai yang tinggi. Kemudian jenis yang kedua adalah uang kertas. Ya, pastinya yang kita gunakan seperti ini. Namun terlebih dahulu di mana dimulai sehingga uang kertas itu dipakai sebagai alat tukar. Ya, penggunaan kertas sebagai uang berawal dari suatu istilah yang disebut dengan goldsmith. Ya, goldsmith itu adalah surat bukti penyimpanan dengan nilai yang besar atas nilai emas dan perak yang dimiliki. Yang pastinya goldsmith ini ya diterima oleh masyarakat sebagai alat tukar. Ya, pada awalnya ya uang kertas itu ya semuanya berasal dari yang goldsmith itu. Ya, fungsinya adalah sebagai bukti bahwa seseorang memiliki nilai emas atau perak. Artinya apa yang tertera di surat bukti itu ya itu yang sesuai dengan nilai nilai emas dan perak yang dimiliki orang itu. Maka diterbitkanlah yang dimakan sebagai ya goldsmith. Ya, pastinya bahwa goldsmith itu diterima secara umum oleh masyarakat sebagai alat tukar. Namun seiring berjalannya waktu, ya awalnya bahwa goldsmith itu dimunculkan hanya sebagai bukti penyimpanan dengan nilai yang tertera sebagai emas dan perak ya. Namun secara waktu bahwa karena orang ketagihan mencetak yang namanya goldsmith ya tidak lagi diukur dengan banyaknya nilai emas dan perak. Ya itulah yang terjadi uang kertas sekarang, bahwa nilai intrinsik atau nilai yang sebenarnya yang ada di uang kertas yang kita miliki ya tidak berbanding sama dengan nilai yang sebenarnya. Tidak sama tadi dengan nilai uang komoditas. Ya, uang komoditas meskipun tidak sebagai uang, ya barang itu tetap memiliki nilai. Ya, coba bandingkan dengan uang kertas, ketika tidak memiliki nominal, ya pastinya tidak memiliki nilai. Artinya bahwa nilai kertasnya hanya sedikit dibandingkan nilai yang sebenarnya. Uang 10 nominalnya 10.000, padahal mungkin karena kertasnya ya hanya tidak dibawa dari 10.000. Itulah fenomena yang terjadi dengan uang kertas. Jenis yang ketiga adalah uang giral, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Artinya uang giral ini ya baru berlaku di zaman sekarang, ya berupa pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Kemudian kriteria uang itu ada 5. Yang pertama ada jaminan. Artinya uang itu diterima sebagai uang ketika dijamin oleh pemerintah secara resmi. Artinya masyarakat tidak mungkin percaya bahwa benda ini bisa dijadikan sebagai uang ketika tidak ada jaminan dari pemerintah. Ya, itu yang terjadi di uang kertas. Sekiranya uang kertas yang kita pegang sekarang ini tidak dijamin oleh pemerintah bahwa ini memiliki nilai, ya tidak mungkin ini bisa dijadikan sebagai alat tukar. Ya, dan hanya tadi dengan berupa dinar dan dirham, meskipun tidak sebagai uang, ya tetap memiliki nilai. Inilah menjadi mungkin juga salah satu perbedaan antara uang kertas yang dikeluarkan oleh orang-orang konvensional dibandingkan uang
uang dinar dan dirham yang diakui dalam Islam. Kriteria selanjutnya adalah diterima umum. Ya, tidak boleh hanya sekelompok orang, sekelompok wilayah mengakui bahwa itu adalah sebagai uang. Ya, harus kriterianya, syaratnya adalah diterima secara umum. Kemudian yang ketiga adalah nilai yang stabil. Nilainya artinya tidak terlalu signifikan untuk berubah. Ya, mungkin ini juga nilai stabil ini ya lebih mengarah kepada itu tadi, berupa uang dinar dan dirham dalam Islam. Sedangkan uang kertas itu ya sebenarnya tidak terlalu memenuhi kriteria ini, yaitu berupa nilai yang stabil. Yang keempat, pastinya mudah disimpan. Ya, tidak memberatkan untuk disimpan. Entah itu disimpan di dompet, di rumah, ataupun di mana. Yang terakhir adalah tidak mudah rusak. Ya, tidak mungkin benda itu dijadikan sebagai uang kalau mudah untuk rusak. Kemudian fungsi uang. Fungsi uang itu ada 4. Yang pertama sebagai alat tukar. Ya, alat tukar artinya dengan uang itu dijadikan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang. Ya, artinya segala jenis barang yang atau jasa yang kita ingin beli ya pastinya ditukar dengan uang. Maka itulah fungsi uang yang sebenarnya. Ya, dijadikan sebagai untuk membeli atau menjual barang atau jasa. Yang kemudian yang kedua adalah sebagai satuan hitung. Artinya nilai barang itu ya dihitung berapa banyak nilai yang terdapat di uang tersebut. Artinya besar kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan hitung dalam menentukan barang dan jasa ya dapat ditentukan secara mudah dengan adanya uang itu. Sekiranya tidak ada uang ya mungkin harga semua barang ya bisa hitungannya sama. Tapi dengan adanya uang itulah menjadi pembeda satuan hitung setiap barang. Kemudian fungsi yang ketiga adalah sebagai media penyimpan nilai. Ya, kita tahu dalam transaksi jual beli itu ya ada yang transaksi berupa tunai, ada yang berupa kredit. Ya, yang kredit inilah yang sebagai penyimpan nilai. Kita simpan uang itu, bukan berarti disimpan untuk ditimbun. Ya, dalam Islam ditimbun itu ya sebenarnya suatu hal perbuatan yang dilarang. Tapi dalam Islam ketika kita menyimpan uang ya hanya sekadar untuk berjaga-jaga, bukan untuk niatnya untuk menimbun. Karena kapan ditimbun ya itu mengarah kepada perbuatan yang dilarang dalam Islam. Kemudian fungsi yang keempat adalah sebagai standar pembayaran tunda. Artinya dengan adanya uang ini yang mempermudah menentukan bahwa si A memiliki utang, dengan uang itulah dia bisa membayar utangnya secara tepat dan cepat. Ya, tidak mungkin dia bisa membayar utangnya ketika tidak ada alat yang bisa dijadikan sebagai alat pembayaran tunda tersebut. Yang terakhir, materi terakhir adalah yang paling pokok adalah perbedaan uang dalam Islam dan konvensional. Ya, ada beberapa poin. Pertama, dalam Islam uang tidak identik dengan modal. Sedangkan di konsep konvensional ya uang seringkali diidentikan dengan modal. Maksudnya apa? Ya, yang disebut dengan modal atau kapital itu kan adalah barang yang dihasilkan oleh alam yang nantinya diharapkan mendapatkan hasil. Ya. Kapan uang itu disebut atau diidentikan dengan modal? Ya, jadinya seperti sekarang bahwa uang bisa menghasilkan uang. Ya, makanya Islam tidak mengakui hal itu, bahwa uang bisa menghasilkan uang. Ya, tadi kembali ke bahwa fungsi uang hanya sebagai alat tukar, bukan untuk menghasilkan uang kembali. Ya, inilah disebut dengan bunga dalam
ekonomi konvensional. Kemudian yang perbedaan yang kedua adalah dalam Islam uang berfungsi sebagai public goods, sedangkan dalam konsep konvensional ya uang sebagai private goods. Artinya bahwa dalam Islam uang pada dasarnya adalah milik umum, milik publik. Artinya kita Islam dibatasi kepemilikan uangnya, tidak boleh bertindak semena-mena terhadap kepemilikan uang yang kita miliki. Ya, lain hanya dalam konvensional, karena uang dianggap sebagai private goods, ya mau semaunya mereka bisa menggunakan uang itu, entah itu bermanfaat atau tidak, ya mereka terserah saja, karena memang pada dasarnya uang dalam konsep konvensional dianggap sebagai privat, hal pribadi yang tidak boleh diganggu gugat. Nah, sedangkan dalam Islam ya uang dianggap sebagai public goods. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah uang dalam Islam dianggap sebagai flow konsep. Artinya keberadaan uang ini harus mengalir, harus dimanfaatkan dalam hal yang produktif. Ya, makanya tadi bahwa dalam Islam uang itu tidak boleh dijadikan sebagai alat penimbun kekayaan. Akan tetapi sedini mungkin bahwa uang dijadikan sebagai alat untuk produktif kembali, menghasilkan kembali. Ya, agar tujuannya supaya ada dua. Karena yang pertama bahwa kapan dalam Islam itu uang ditimbun atau disimpan begitu saja ya bisa jadi terkuras dengan zakat. Yang kemudian yang kedua adalah dengan adanya bahwa uang itu harus mengalir ya kita bisa membantu saudara kita yang mau berusaha namun tidak ada uang untuk dijadikan sebagai modal, maka dalam Islam ya kita yang memiliki uang yang banyak ya lebih baik kita produktifkan dalam usaha agar kita bisa membantu saudara kita yang mau berusaha namun tidak memiliki uang. Sedangkan dalam konvensional ya mungkin sama kelihatan uang disebut juga sebagai follow konsep bagi Fisher. Ya, Fisher itu adalah salah satu pemikir ekonomi konvensional. Namun kita tahu bahwa pendapat ini sebenarnya sudah dicetuskan oleh Al-Ghazali jauh sebelum Fisher itu mengemukakan pendapat ini. Artinya tidak betul bahwa uang dalam konsep konvensional juga dianggap sebagai follow konsep, padahal sudah diutarakan jauh sebelumnya oleh Al-Ghazali. Ya, salah satu pendapat Imam Al-Ghazali bahwa uang itu ibarat cermin. Ya, uang tidak mempunyai harga, tetapi uang bisa merefleksikan semua harga barang. Kemudian yang terakhir adalah ya itu tadi bahwa dalam Islam modal hanya sebagai stop konsep. Ya itu dianggap sesuatu yang bisa mengendap, yang bisa ditahan untuk beberapa waktu. Sedangkan yang namanya uang yang tidak bisa ditahan. Ya. Kemudian sama dengan konsep konvensional, ya bahwa ini menurut Cambridge School. Ya sama tadi bahwa yang berpendapat bahwa uang dalam konvensional adalah pendapatnya Fisher, padahal itu adalah pendapat jauh sebelum Al-Ghazali. Ya sama hanya juga ini bahwa pendapat bahwa uang dalam konvensional dianggap juga sebagai stop konsep, padahal itu adalah pendapat jauh sebelum Al-Ghazali mengutarakan hal yang sama. Nah, mungkin itu materi yang saya bawakan. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.